Secara tidak sadar, masa pandemi COVID-19 telah membuat ketakutan di sektor ekonomi. Berbagai elemen masyarakat menikmati ketakutannya. Takut mati tidak makan, atau takut mati mencari makan. Pengusaha, pegawai, petani, buruh, semuanya mengalami kepahitan kehidupan. Khususnya serikat buruh. Mereka pun harus kembali berjuang dengan susah payah. Karena saat ini, begitu banyak peraturan yang tidak berpihak kepada mereka. Pada 1 November 2020, Gubernur Jawa Timur telah menetapkan dan mengumumkan besaran upah minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2021 sebesar Rp1.868.777,8 yang dituangkan dalam keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/498 KPTS 013/2020 tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Besaran UMP tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,65% dari UMP tahun 2020 sebesar Rp1.768.777,08. Namun, masalah sebenarnya adalah kenaikan UMP Jawa Timur tahun 2021 tersebut terbilang rendah. Nah, saat ini nilai UMK terendah di Jawa Timur tahun 2020 sudah mencapai angka sebesar 1,9 juta rupiah. Seharusnya nilai UMP Jawa Timur tahun 2021 sebesar 2,5 juta rupiah, atau setidaknya tidak boleh lebih rendah dari nilai UMK tahun 2020. Apa sebenarnya tujuan pemerintah untuk hal ini? Benarkah pemerintah bertujuan membuat masyarakatnya kesulitan? Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKB Mahfuz menjabarkan penjelasannya. Terkait UMP di Jatim dan maksudnya mungkin dampaknya di warga Surabaya, itu kan juga kemarin sempat mendapat penolakan lah istilahnya dari beberapa teman-teman buruh. Itu melihat kejadian seperti ini dan nanti adanya penetapan UMK di akhir November, Pak ya. Itu menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya kan memang segala sesuatu, semua keputusan yang diambil oleh pemerintah provinsi ya ini ya. Kan kita Surabaya kan nggak ikut-ikuti yang menetapkan dan provinsi. Itu memang selalu pro kontra. Sisi lain ketika kenaikan UMK itu luar biasa tinggi, maka investor akan capek. Ini kan dilema. Ketika UMK itu tidak naik, maka yang memberontak adalah buruh. Maka wajar menurut saya maka wajar ketika pemerintah khususnya pemerintah provinsi mengambil langkah tetap menaikkan tapi dengan angka yang wajar. Menurut saya sih seperti itu. Karena bagaimanapun kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap para investor atau pengusaha. Ketika itu memberatkan pengusaha atau investor di Jawa Timur, maka dia akan lari ke daerah yang lain. Ini juga akan merugikan kita gitu. Ini akan merugikan provinsi, merugikan kota Surabaya dan merugikan buruh juga sebenarnya. Kenapa? Makanya kenapa kok banyak yang ke Jawa Tengah, lari ke Jawa Tengah? Karena UMK-nya rendah di sana. Kenapa kok pabrik-pabrik di Surabaya itu nggak ada? Larinya sekarang mulai lari ke Tuban, karena di sana UMK-nya lebih rendah. Ini juga akan merugikan kota Surabaya sebenarnya gitu. Dan banyak kasus seperti itu. Dulu kan Surabaya ini banyak loh mas pabrik baja dulu di Jalan Ngagel sana. Pabrik Philip dulu di Jalan Ngagel. Karena terus naiknya permintaan buruh sehingga
pengusaha lari. Namun, bagaimana dari sisi buruh? Boleh diperkenalkan namanya, Mas? Oh baik, nama saya Muhammad Yusuf Asidik. Umur saya 22 tahun. Ya. Pekerjaan di PT Mega Badarindo. Oh iya, udah berapa tahun Mas di sana? Berapa lama Alhamdulillah kira-kira? saya udah di perusahaan itu sekitar mulai tahun 2017. 17, 19, 20. Oh 3 tahun. Sudah ada kurang lebih 3 tahun lah, iya. Oh. Kenapa Mas? Enggak, ini saya mau wawancara sedikit tentang demo UMP kemarin itu loh Mas. Oh iya, iya. Iya, Memang menurut iya. ada apa tentang demo UMP kemarin Mas? Kok nggak wawancara itu? Ya menurut Mas sendiri dari pihak buruh itu bagaimana? Kayak demonya itu sebenarnya perlu atau tidak atau seperti itu kayak gitu. Kalau menurut saya sih demo itu kan, kalau menurut saya pribadi, demo itu perlu. Dan arti perlu itu kita kan berusaha untuk menyampaikan suara, aspirasi suara kita kan, untuk agar berusaha untuk suara kita didengar oleh pemerintah untuk mendapatkan keadilan sejahtera. Meskipun saya ikut demo, aslinya saya juga sudah mempunyai penghasilan cukup. Alhamdulillah saya di perusahaan tersebut sudah menjadi karyawan tetap, dan saya di rumah sudah mempunyai peternakan kecil-kecilan lah. Lalu Alhamdulillah udah bisa mencukupi Mas ya sebenarnya Mas ya. kalau saya alhamdulillah mencukupi, saya demo kan hanya ikut solidaritas teman-teman saya kan untuk sosial, saya membutuhkan. Jadi saya melihat teman-teman saya itu masih ada yang jauh di bawah saya Oh kayak gitu. tentang ekonomi dan lain-lain. Jadi saya hanya ikut membantu teman-teman saya untuk menyampaikan suaranya. Benar-benar. Kalau Mas sendiri berarti demo itu perlu ya Mas ya? Kalau menurut saya ya perlu, penting. Penting. Kalau menurut hasil ya Iya, berdasarkan hasil. sama yang di atas. Oh gitu, sama pemerintah. Iya, sama Tuhan juga. Oh iya benar-benar. Pendapatan kira-kira dari yang Mas peternakan tadi sampai berapa Mas ya? Wis kasarannya 1 bulan berapa kan? Kalau peternakan ya alhamdulillah 3,5 juta Oh banyak Mas ya. Iya. Alhamdulillah. dari usaha ikan cupang Oh ikan sama ayam cupang. juga, ayam hias. Benar. Udah mungkin itu saja Mas ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Ya, makasih Mas Yusuf. Ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.